Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah, angin sepoi-sepoi, suara burung terdengar. Alhamdulillah di sini juga ada Bapak Wafi dari Pamulang, ada Hasan Sajali dari Citayam, ada Pak Dadang, Pak Derajat, juga Pak Anton, alhamdulillah. Dan di kamera Kang Atep sama Haura dan Okta. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Dialog dan Tanya Jawab bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas dan Ustadz Hussein Alatas. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa yang diberikan penjelasannya oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Sarasa di Palembang, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Ini pertanyaan pertama datang dari Bapak Wika di Ciganjur. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Ayat terpanjang di Al-Quran adalah ayat 282 yang terdapat di surat Al-Baqarah. Setelah saya baca, apa yang terkandung di ayat 282 surat Al-Baqarah ini ternyata bukan masalah tauhid, surga dan neraka, atau tentang sholat atau puasa, tapi tentang utang piutang dan akuntansi. Hikmah apa yang bisa kita petik dari ayat terpanjang ini? Kenapa seolah-olah masalah ini adalah masalah utama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah Alatas yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Krisna, begitu pula atlet tamu-tamu kita yang berkumpul di gazebo bersama kita, Bapak Wafi, Ustadz Hasan Asyadili, Pak Dadang, Pak Anton, Pak Sudrajat. Begitu pula anak-anak kita, Haura, Okta, saudara kita atlet dan semua kru yang menemani kita pagi hari ini. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada setiap yang mendengarkan dan mengikuti acara ini baik langsung ataupun tunda. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian besar kaum muslimin
beranggapan bahwasannya beragama yang benar itu fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah ritual. Memperbanyak sholat, beriktikaf di masjid, puasa, berumrah, berhaji. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak manusia, banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan. Akhirnya hubungan di antara sesama kaum muslimin terjadi keretakan, terjadi permusuhan, pertentangan, bahkan sampai apa? Sampai berani saling menumpahkan darah. Karena mereka beranggapan dosa-dosa kejahatan ini bisa dihapuskan melalui ibadah-ibadah ritual. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW ketika mengajak para sahabat untuk berjuang di medan perang, menghadapi kaum agresor, musyrikin yang datang dari Mekah. Nabi mengatakan pada hari ini syurga di bawah naungan pedang. Lalu sahabat bertanya, apakah saya akan diampuni dosa-dosa saya dan masuk ke dalam syurga kalau saya mati dalam peperangan ini? Rasulullah mengatakan, "Na'am, kecuali sangkut paut kamu dengan manusia yang berkaitan dengan hutang. Illa ad-dain. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu illa ad-dain." Oleh karena itu Nabi pada setiap kali akan menyolatkan jenazah bertanya, apakah almarhum mempunyai hutang? Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang akan menanggung hutangnya kalau dia tidak mampu untuk membayar hutangnya? Kalau tidak ada, Nabi langsung mundur mengatakan, sallu ala akhikum, salatkan saudara kalian. Ini bukan berarti orang tersebut keluar dari Islam. Tapi ini merupakan peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang menyepelekan hutang, dan juga teguran dari Nabi kepada mereka yang memiliki kemampuan, kenapa tidak maju untuk menanggung beban saudara mereka? Bukankah innamal mu'minuna ikhwah? Oleh karena itu banyak sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, alayya dainu, saya menanggung hutangnya. Menggambarkan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Jadi Nabi menekankan hal ini agar orang jangan beranggapan seolah-olah ibadah ritual dapat menghapuskan maksiat sosial. Apalagi kalau kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Di mana korbannya ini bukan hanya satu dua. Di saat mereka melakukan tindakan korupsi, tidak sama dengan mencuri. Kalau mencuri, seorang yang mengambil harta saudaranya secara sembunyi-sembunyi, di luar pengetahuannya. Dan barang tersebut dalam keadaan tersimpan. Kalau seandainya barang tersebut menggeletak di meja, kemudian seseorang mencuri, ya, dia tidak dikenakan hukuman potong tangan karena ada apa? Ada faktor yang menggiurkan, faktor mengundang. Tapi kalau tersimpan dengan aman, lalu datang seorang menyelinap, mengambil barang tersebut, dan dia mencuri bukan karena lapar, bukan karena terdesak, hukuman dijatuhkan padanya. Tapi kalau dia mencuri karena terdesak, karena kebutuhan, ya, dan orang tidak membantunya, maka dia diberikan apa? Diberikan keringanan. Bukan dihukum potong tangan, malah dicarikan pekerjaan. Supaya dia dapat apa? Menjalani kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan idra'ul hudud bisyubhat. Kalau ada syubhat, baik itu lapar, syubhat tertentu, ya, yang mendorong dia melakukan kejahatannya, hukuman dibatalkan. Hukuman dibatalkan dan dibekukan. Artinya apa? Artinya kita melihat bagaimana, ya, hak-hak manusia ini begitu besar di sisi Allah. Sampai Nabi berdiri di hadapan Ka'bah Baitullahil Haram mengatakan, ayyuhal bait, berbicara kepada rumah Allah, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau.
Tapi demi yang jiwa Muhammad di tangannya, kehormatan seorang mukmin lebih tinggi di sisi Allah dari kehormatan kamu. Kalau Ka'bah dihancurkan bisa dibangun kembali. Tapi kalau nyawa orang yang beriman ditumpahkan dan dibunuh, bagaimana kita menghidupkan kembali? Oleh karena itu berkaitan masalah darah, seorang harus berhati-hati. Oleh karena itu tidak semena-mena seorang dikenakan hukuman mati tanpa diperiksa kejahatannya, tanpa dibuktikan. Kalau terbukti dia melakukan kejahatan dengan sengaja, berencana, ya, baru pada saat itu apa? Hukuman dijatuhkan. Kalau dia melakukannya dengan cara aniaya, artinya membunuh jiwa seseorang yang diharamkan Allah tanpa dasar kebenaran. Kita lihat lagi bagaimana hak orang, ya, dan kehormatannya. Apabila seseorang katakan mengendarai mobil, tahu-tahu dia menabrak seseorang, bukan rencana melakukan pembunuhan, tapi menabrak secara tidak sengaja. Allah kenakan hukuman bagi dia, 2 hukuman. Yang pertama, membayar ganti rugi pada pihak keluarga sebesar 1.000 dinar. 1 dinar kurang lebih sekitar 4,5 gram, berarti 4,5 gram. Kemudian dia melepaskan budak. Bagaimana melepaskan budak itu? Ya. Merupakan salah satu hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Kalau dia tidak memiliki budak dan sudah tidak ada perbudakan karena telah dibebaskan dalam Islam, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu Al-Quran yang menegaskan. Jadi hukuman pertama antara dia dan keluarganya, ya. Sedangkan yang kedua antara dia dengan Allah karena menyiapkan nyawa walaupun tidak sengaja. Berbeda dengan yang membunuh secara sengaja, wal'iyadzubillah. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, apa hukumannya? Jahannam. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan baginya azab yang maha besar. Jadi kalau sebagian orang beranggapan dengan puasa, dengan haji, dengan umroh, dengan bersedekah, ya katakan ya, dari hasil yang nggak benar, dengan memperbanyak sholat bisa menghapuskan dosa-dosa sosial, ini sebuah kesalahan yang fatal. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan seluruh dosanya antara dia dengan Allah, kecuali sangkut paut dia dengan manusia. Nah, ayat yang terpanjang dalam suratul Baqarah justru ayat yang berhubungan dengan hutang piutang. Di mana apabila seorang berhutang, ya, dalam waktu yang berjangka, bukan jual beli secara langsung, maka Allah perintahkan, ya, agar menghadirkan 2 saksi yang adil. 2 saksi, ya, dari pria yang jujur dan adil. Pada saat tersebut kan belum ada notaris. Ya. Kalau tidak terdapat 2 pria yang adil, maka 1 pria dan 2 wanita. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau yang satu lupa, yang satu mengingatkan. Kemudian, ya, yang mengimla, ya, ya, yang menyebutkan, ya, apa-apa yang menjadi sangkut paut adalah yang berhutang, supaya apa? Yang keluar dari mulutnya itu, ya, merupakan ikatan, dan pihak lain tidak menambahkan sesuatu, ya, yang ada kemungkinan bakal mencelakakan pihak yang berhutang. Jadi yang berhutang, ya, menyebutkan bahwa saya pada tanggal sekian berhutang sejumlah uang atau emas sekian disaksikan oleh fulan dan fulan. Jadi bukan pihak yang menghutangkan. Kalau sekarang biasanya pihak notaris di saat membuat perjanjian, notaris harus membacakan satu persatu butiran perjanjian di hadapan kedua belah pihak. Supaya tidak ada apa? Tidak ada permainan.
Jadi pihak pertama, pihak kedua mendengar butiran-butiran ya, perjanjian yang terdapat dalam apa? Dalam kesepakatan mereka. Begitu juga yang berhutang. Kalau seandainya yang berhutang tidak mampu karena kelemahan, ketidakmampuan dia, maka siapa? Walinya. Ya. Walinya dari pihak keluarganya yang membuat apa? Kesepakatan tersebut. Allah jelaskan bahwa hal ini akan menjaga kesaksian kalian dengan lurus ya, hingga tidak membuat akhirnya nanti satu sama lain saling tuding menuding untuk menjaga hak orang lain. Lalu Allah mengatakan wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Jangan kalian jemu untuk menulis sangkut paut kalian ya. Baik kecil maupun besar. Kecuali kalau apa? Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali kalau perdagangan langsung. Ambil barang kemudian bayar. Maka dalam hal ini selesai pada saat tersebut. Tapi selagi berjangka, seringkali pihak pertama atau kedua lupa. Betul enggak? Kita merasakan sendiri. Terkadang kita lupa akan hutang kita, begitu diingatkan baru kita ingat. Kalau orangnya jujur, dia mengakui. Tapi kalau tidak jujur, kalau tidak ada saksi bagaimana? Oleh karena itu dibutuhkan saksi. Kalau sekarang dengan kehadiran notaris ya, atau kehadiran pencatat ya, yang mencatat hutang di samping saksi-saksi yang bisa dipercaya bersaksi, maka paling tidak bisa menjaga hak kedua belah pihak. Untuk jumlah berapa? Allah nggak sebutkan jumlah berapa, tapi berkaitan dengan hutang yang berjangka. Hutang yang berjangka, karena kalau berkaitan dengan jumlah ini relatif. Bagi seseorang 100.000 nggak ada artinya. Tapi bagi sebagian orang 100.000 apa? Iya, betul enggak? Bagi orang-orang yang memiliki miliaran 100.000 walaupun nggak dibayar, saya ikhlaskan. Tapi bagi kalangan kecil, pedagang-pedagang sayur, tukang jamu, pinjam 100.000, itu merupakan apa? Merupakan satu hal yang berharga. Tapi yang ditegaskan di sini berkaitan dengan hutang berjangka. Hutang yang berjangka. Nah, kembali kepada pokok pembahasan kita. Bahwasannya Al-Quran mengingatkan kita betul-betul untuk menjaga hak-hak manusia dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kita memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena kalau kita lakukan hal ini, sholat kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Dalilnya dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal persembahan dari orang yang bertakwa. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berumrah, berhaji, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau menggunakan bekal yang diharamkan Allah. Oleh karena itu seorang koruptor, amal ibadahnya sia-sia kecuali kalau dia bertobat kembali pada Allah, mengembalikan yang menjadi hak rakyat. Ulama wajib menerangkan hal ini agar apa? Agar mereka tidak selamanya tertipu, terpedaya oleh syaitan. Jangan ulama justru apa? Memberikan restu, memberikan berkah, kumpul bersama mereka, terima hadiah, imbalan yang diberikan oleh mereka, mendoakan agar jabatan mereka dilanjutkan padahal mereka dalam kesalahan. Ini merupakan apa? Merupakan tipu daya syaitan. Oleh karena itu ulama-ulama yang berperan seperti ini mengabaikan kewajiban mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu ulama yang gemar kumpul bersama para pejabat, berada di sekeliling mereka, ulama-ulama yang telah kehilangan betul-betul peran mereka, misi mereka. Seharusnya datang memberikan nasihat, ya, memberikan teguran, kemudian kembali ke tengah-tengah rakyat. Karena biasanya hati nurani rakyat kecil ini apa? Lebih bersih, lebih jernih. Kalau ulama kumpul bersama mereka, mereka akan menyadari betul-betul penderitaan rakyat dalam arti yang sebenarnya hingga hatinya lebih sensitif. Tapi kalau berkumpul bersama konglomerat dan para penguasa, akibatnya apa? Logikanya logika mereka. Di saat dia berbicara, ya, sewaktu di bawah beda dengan sewaktu di atas. Waktu di bawah BPJS haram, waktu di atas betul. Jadi lingkungan seseorang berpengaruh terhadap apa? Terhadap sikap dan perbuatannya. Dan kita lihat pada sebagian menteri kita, dulu waktu mereka masih apa? Merupakan
Ya. Orang-orang di bawah, sikap kebijakannya, ucapan-ucapannya tegas, mewakili nurani mereka. Begitu mereka duduk di atas, bukan lagi mewakili nurani, tapi mewakili orang-orang yang di sekeliling mereka. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari hal ini. Jadi kita harus ingat bahwasannya ibadah apa? Ibadah ritual kita tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa kejahatan sosial kita kecuali kalau kita bertobat. Maka ibadah ritual kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita bertobat menghentikan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ini merupakan penegasan dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Artinya Allah akan jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh sayang, kita jumpai ulama-ulama yang seharusnya memberikan peringatan kepada umat malah menyampaikan ceramahnya dalam bentuk humor, hiburan yang membuat orang tidak serius untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam ibadah ritual, bahkan memperbanyak umrohnya, padahal kalau seandainya uang yang digunakan untuk membantu kerabat, saudara, tetangganya akan lebih bermanfaat daripada melakukan umroh berulang kali. Jadi ayat terpanjang dalam suratul Baqarah ya, berkaitan dengan sangkut paut dan hak manusia, ini menekankan kepada kita bahwasannya apa? Bahwasannya ya, agama yang sebenarnya dengan ibadah ritualnya bertujuan untuk menumbuhkan ketakwaan di hati kita hingga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Kalau seorang sholat, ketakwaannya tumbuh berkembang dengan baik, menjaga dirinya, lisannya, pandangan mata, telinga, dan apa? Dan juga anggota baik dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain menunjukkan bahwa amalnya, ibadahnya berbuah. Tapi kalau dia banyak melakukan ibadah ritual, tapi tidak membuahkan ketakwaan, maka menunjukkan amalnya sedikit pun tidak dilihat oleh Allah, seperti yang terjadi pada Qabil. Ketika dia menganiaya Habil, ya. Pada saat itu Qabil mengatakan, saya akan membunuh kamu. Dia mengatakan, saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh kamu. Saya tidak akan apa? Tidak akan mengulurkan tangan saya, karena saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu jangan menyalahkan saya karena amal kamu tidak diterima, karena Allah hanya menerima persembahan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib, walau a'jabaka kathratul khabith." Katakan tidak sama antara yang busuk dan yang baik. Walaupun kamu tergiur melihat jumlah yang busuk begitu banyak. Apa yang kamu dapatkan dari hasil yang haram begitu banyak, kamu terpesona, terpana, sedikit pun di mata Allah tidak berarti. Sedangkan yang thayyib walaupun sedikit itu yang dilihat oleh Allah. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian tergolong dari orang-orang yang sukses, selamat dan beruntung. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan usaha kita, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, khusyukkan ibadah kita, jauhkan kita dari kezaliman agar kita layak menerima sambutan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan aniaya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh ini sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz Husin tentang isi dari surah Al-Baqarah 282 yang berisi bagaimana pentingnya ya, hubungan dengan masyarakat, hubungan sosial dengan masyarakat. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana kita itu diperintahkan untuk menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut hablum minallah, dan juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat.
itu hablum minan nas. Dan untuk hubungan dengan masyarakat ini, ya, karena resikonya sangat-sangat besar, ya, memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya berhati-hati dalam menjaga hak-hak manusia ini. Sehingga jangan sampai kita termakan harta orang lain, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain dengan zalim, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum-hukum ini. Apa yang sudah dijelaskan tadi itu menunjukkan bagaimana ke syumuliyah, artinya ke universalan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, bahwasanya segala sesuatunya disebutkan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, baik yang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan yang berhubungan dengan manusia. Bahkan kita ketahui, ya, syarat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan para ulama, ya, kalau kita berdosa dengan dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya cukup 3. Yaitu yang pertama, kita menyesal atas perbuatan tersebut. Kemudian kita juga harus, yang kedua, menarik diri, artinya meninggalkan perbuatan tersebut. Menarik diri dari dosa tersebut. Yang ketiga, kita harus bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini kalau kita lakukan ini, ya, dengan sebenar-benarnya, kita akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Akan tetapi kalau itu berhubungan dengan manusia, apakah kita pernah mengambil harta seseorang, pernah menzalimi seseorang dengan menyakitinya, dengan mencemarkan nama baiknya, ya, ataupun, ya, menumpahkan darahnya, ini nggak bisa kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum minta ridha dari orang yang pernah kita zalimi tersebut. Nah, ini jadi lebih sulit, ya, bagaimana kita itu untuk bertobatnya. Ya, ini menunjukkan pentingnya, ya, hubungan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam firman-Nya, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Mereka akan selalu ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan juga hablim minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan mereka akan ditimpakan kemiskinan. Ini artinya kalau mereka tidak melakukan hubungan yang baik, ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Dan juga tadi sudah disinggung bagaimana, ya, seorang jangan mengira dia itu dengan yang disebut ibadah itu hanya yang berhubungan dengan Allah, ya, misalnya dia melakukan sholat saja, dengan puasa seperti itu, kemudian hubungannya tidak baik dengan manusia. Kalau dia hanya melakukan seperti itu, dia sholat, puasa, zikir semuanya, ya, sungguhnya Allah tidak ciptakan kita itu untuk seperti itu. Ya, Allah sudah punya hamba-hamba Allah, ya, yang seperti itu, yaitu para malaikat. Ya. Tapi karena manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah fil ard, maka, ya, mereka ini punya fungsi yang bukan hanya tadi melakukan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ya. Ini tentu saja ini bagian daripada syumuliyah al-Islam, ke universalan al-Islam ini yang menyangkut dalam Al-Quran itu, ya, bukan saja mengatur hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan sosial masyarakat. Berbagai masalah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah itu jawaban untuk Bapak Wika di Ciganjur. Baik, ya, selanjutnya kita akan langsung saja dari penanyanya, Bapak Anton. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya ingin
bertanya masih di Al-Baqarah pada ayat 214. Allah SWT berfirman yang artinya ini dengan kalimat pertanyaan, Ustaz, apakah kamu akan masuk surga? Apakah kamu pikir kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kamu. Mereka diuji dengan malapetaka, kesengsaraan, dan kegoncangan hati. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, apakah semua manusia ini diharuskan melalui ujian-ujian seperti itu sehingga ia bisa masuk surga? Apakah orang yang tidak mengalami ujian seperti itu tidak akan masuk surga? Nah, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di muka bumi ini dalam rangka untuk menguji kita. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan manusia hanya mengatakan kami beriman, lalu dengan lenggang kangkung masuk ke dalam surga. Tapi Allah akan menguji setiap orang dan ujiannya berbeda-beda. Ujiannya berbeda-beda. Seorang beranggapan kalau dirinya sakit, susah, sempit, diuji. Tapi kalau lagi senang? Padahal sebetulnya ujian itu mencakup kesenangan dan kesusahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keluasan harta, dengan kesehatan, dengan juga berbagai macam kenikmatan. Di samping juga menguji kesabaran kalian dengan apa? Dengan berbagai macam kesempitan. Yang pertama ujian untuk menguji syukur kita. Yang kedua uji kesabaran kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Yang terbaik di sini sayangnya sebagian orang beranggapan yang terbaik sholatnya, terbaik puasanya. Tidak. Sholat, puasa, ya, dan lain-lainnya itu merupakan wasilah sarana. Di samping kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah yang tak terhingga, juga wasilah untuk menempa hati kita untuk menumbuhkan ketakwaan hingga kita dapat hidup di tengah-tengah manusia ini dengan selalu menjaga hak-hak mereka karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masa perang, ya ujiannya apa? Ujian kita berhadapan dengan kondisi yang menegangkan, bahkan bisa apa? Bisa nyawa sebagai taruhan yang kita persembahkan. Tapi kalau pada masa damai ujiannya berbeda. Cuma sayangnya orang beranggapan kalau dia lagi punya hutang banyak, lagi sakit, saya lagi diuji ini. Tapi kalau lagi senang? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ini salah sangka kalau lagi diberikan apa? Kenikmatan, kemuliaan, keluasan rezeki, dibilang Tuhan lagi sayang sama saya, lagi memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi begitu Allah menguji dia, ya, dengan kesempitan rezeki, ya, sebagai ujian buat dia, dibilang Tuhan lagi apa? Lagi menghina saya, merendahkan saya. Padahal dua-duanya ibtala. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Begitu juga. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dua-duanya ibtila. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Cuma kita enggak sadar waktu diberikan ilmu, diberikan kedudukan, diberikan harta, diberikan istri yang cantik, anak yang sehat, kita beranggapan itu tanda Allah sayang sama kita. Bukan ujian. Akhirnya kita semena-mena, sewenang-wenang dengan apa yang kita punya. Tapi waktu dicoba dengan kesempitan baru kita apa? Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada awal surat
Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka akan diabaikan, ditinggalkan oleh Allah begitu saja, cukup hanya mengatakan kami beriman, lalu mereka akan masuk dalam surga? Sama sekali tidak. Yuftanun di sini menggambarkan fitnah dalam arti ujian. Seperti orang-orang Arab mengatakan yuftanu adz-dzahabu bin-nar, untuk menguji emas dengan api. Wa yuftanu al-mu'min bil ibtilaat. Orang yang beriman diuji dengan berbagai macam cobaan, kesenangan, kesusahan dan lain sebagainya. Artinya kita semua sedang dalam masa ujian, senang maupun susahnya, lapang maupun sempitnya. Bagaimana sikap kita pada saat tersebut? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum umat yang hidup bersama Nabi maupun kita semua. Allah ingatkan bahwa Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan membuktikan di hadapan kita semua ini siapa yang jujur, siapa yang bohong. Waktu sholat khusyuk, air mata berlinang-linang. Kalau berbicara luar biasa indahnya. Waktu berhadapan dengan amanat, khianat. Ketahuan aslinya. Betul enggak? Karena kalau belum menerima amanat, belum menerima tanggung jawab, ya, belum ada tawaran yang menggiurkan, belum ketahuan. Begitu duduk pada satu jabatan, ternyata dia tegar dan dia tidak goyah sama sekali, berarti sukses dalam ujian. Tapi sayangnya orang-orang bilang apa? Kamu beruntung, sukses, jabatan kamu terus naik. Anak-anak kamu juga lulus, ya, meraih jenjang akademi yang tertinggi, belajar di Jerman, di Australia, di Amerika, pulang. Orang tuanya bersukaria, mengadakan pesta, karena keberhasilannya dia lupa bahwa itu sebetulnya merupakan ujian yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam suratul Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian beranggapan bahwa kalian akan masuk ke dalam surga lenggang kangkung begitu saja? Padahal kalian belum mengalami apa yang dialami orang-orang sebelum kalian. Berbagai macam cobaan yang datang pada mereka bertubi-tubi. Jangan jauh-jauh, Nabi 23 tahun pernah gak istirahat? Kalau kita baru sekali menghadapi cobaan, langsung kita apa? Ciut dan mundur. Nabi 23 tahun dari mulai di Mekah, ketika beliau hanya masih seorang diri, bersama beberapa gelintir sahabatnya, bahkan diancam pembunuhan. Belum lagi penganiayaan yang disaksikan. Tapi mereka tidak goyah. Bahkan sebagian dari mereka dimasukkan besi melalui duburnya. Seperti Yasir. Kemudian Sumayyah. Kemudian bagaimana Bilal dijemur di atas pasir. Kemudian diletakkan batu di atas tubuhnya. Diminta untuk kembali mundur ke belakang, ke dalam kekafiran. Dia menolak. Padahal Bilal seorang yang berasal dari Habasyah, yang berkulit hitam. Tapi walaupun kulit tubuhnya hitam, hatinya terang beneran. Walaupun direndahkan di dunia sebagai hamba saya, di sisi Allah merupakan orang yang menjadi sebutan dan kebanggaan. Begitu pula Salman Al-Farisi. Islam tidak mengenal warna kulit maupun bangsa, tapi iman dan ketakwaan yang menentukan kemuliaan. Itu melalui ujian. Melalui apa? Ujian. Kalau orang bilang ini batu mulia atau emas yang mulia, lalu mau diperiksa nggak boleh? Artinya apa? Jadi kesimpulannya, keimanan ketakwaan bukan dilihat dari jubah atau sorban hijau ini. Sama sekali tidak. Dilihat dari iman, ketakwaan dia dalam sikap perilaku pada saat dia menerima amanat, pada saat dia menghadapi kesempitan, bagaimana sikapnya. Jadi kita lihat orang-orang sebelum kalian telah mengalami cobaan guncangan yang luar biasa. Kesempitan hidup, belum lagi berbagai macam mara bahaya, luka-luka, korban, ditinggalkan orang yang mereka cintai, hingga mereka diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Sampai Rasul bersama orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab oleh Allah, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah ini dekat. Memang kalau kita lihat dengan kehidupan dunia seolah kayak panjang.
Tapi kalau kita tahu bahwa kita kalau hidup 100 tahun di dunia dibandingkan 1 hari di akhirat cuma 1/10-nya. 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun. Betapa cepatnya kehidupan dunia. Saya merasa perasaan baru kemarin masa-masa di pesantren bersama Ustaz Hamzah bareng-bareng. Sebetulnya beliau tinggal sekamar bareng-bareng. Ntar kita main di gunung, di kerikil, ya. Di daerah tempat kita punya sekolah, bermain di sawah sama-sama. Perasaan baru kemarin. Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili ini, yang gandeng-gandeng saya masih kecil. Saya udah berubah, beliau masih muda belia dari sekalian. Jadi kita lihat bagaimana cepat waktu begitu berlalu. Seolah-olah 60 tahun berlalu hanya sekejap mata. Jadi cobaan dalam kehidupan dunia ini singkat. Lalu kalau orang bangga dengan jabatannya paling berapa tahun? Presiden berapa tahun? 5 tahun? 2 kali 5, 10 tahun. 10 tahun, subhanallah. Saya kemarin lihat Pak SBY waktu pertama kali menjabat sedang gagah-gagahnya. Sekarang rambutnya sudah putih, sudah tua. Betul enggak? Begitu juga Pak Harto yang berkuasa selama sekian puluh tahun telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Presiden demi presiden dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal giliran kita. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat bentuk rupa kita, juga tidak lihat ilmu kita, tidak lihat kekayaan kita atau anak kita, tapi Allah lihat bagaimana kita menjalankan amanat. Ini yang paling mengerikan. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi tidak ada satupun manusia kecuali mengalami ujian. Masing-masing apa? Dengan ujian yang sesuai dengan keadaan dan lingkungannya. Kalau seseorang ingin berhenti menghadapi ujian, maka dia berharap untuk cepat meninggalkan dunia. Begitu dia meninggal dunia, buku ujian berakhir, tinggal melihat nilai. Jadi kalau dia mengatakan kapan ujian berakhir, dia minta agar segera diakhiri, berarti minta kepada Allah untuk segera dicabut nyawanya, ditutup buku ujiannya, tinggal menerima hasilnya. Oleh karena itu hargai kehidupan, kita bisa tobat, bisa memperbaiki diri, betul enggak? Dengan cobaan-cobaan kita bersabar, Allah ampuni dosa kita. Jadi hargai kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jangan kita menghargai kehidupan kita, nggak menghargai kehidupan orang lain. Oleh karena itu, kalau seorang membunuh saudaranya secara aniaya, dosa orang tersebut pindah kepadanya. Kenapa? Karena kesempatan taubatnya ditutup. Oleh sebab dia, maka semua dosanya pindah kepadanya, kebaikannya pindah kepada orang yang terbunuh. Dia kan merugikan. Wal-iyadzubillah. Jadi sebetulnya orang yang beruntung itu orang yang menahan lidahnya, menahan juga pandangan, pendengarannya dari apa? Dari gangguan terhadap orang lain. Ada orang mengatakan, Ustaz, banyak orang menyerang Ustaz, kenapa nggak dijawab? Saya bilang yang saya takutkan dari jawaban yang saya berikan nanti akhirnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang merugikan saya. Tapi kalau saya diam, ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jawaban. Karena walaupun saya muntahkan jawaban ya, yang banyak ya, dan jawaban yang betul-betul meyakinkan, kalau hati orang sudah bengkok dan buta, percuma sama sekali untuk kita apa? Kita ajak bicara. Kita serahkan, waktu nanti akan apa? Akan membuka kebenaran seperti seorang penyair jahili mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Akan datang nanti hari-hari ya, membuka di hadapan kamu apa yang dulu kamu tidak tahu. Dan akan datang kepada kamu orang yang kamu nggak bayar ya, untuk membawa berita-berita yang kamu tidak ketahui. Allah kasih subhanallah, nggak ada yang tertutup. Nggak ada manusia yang mampu untuk menutupi langit dengan tangannya. Oleh karena itu orang kalau ingin menutup fakta kebenaran sama dengan menutup api menggunakan kertas. Pada akhirnya kertas akan terbakar. Wallahu a'lam. Semua kita akan diuji ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surah Tabarak ya, bagaimana kita ini diciptakan di dunia ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dan tentunya setiap kita ini ujiannya beda-beda. Yes. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin. Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya. Orang yang paling berat cobaannya
ya, paling dahsyat ujiannya yaitu para nabi. Ya. Kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya. Artinya makin tinggi derajat seseorang, tentu dia akan mendapatkan ujian yang lebih besar lagi. Seperti pohon makin tinggi, dia akan makin banyak kena angin. Ya. Tapi kalau rendah sedikit seperti itu. Ya. Tapi setiap orang ya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dalam surah Al-Fajr menarik ini, banyak orang kalau ketika diuji dengan kesusahan, kemelaratan, dia kuat. Tapi ketika dia dapat jabatan, dia dapat kesenangan, banyak yang lupa. Ya. Dianggap itu bukan ujian. Jadi salah, padahal ini adalah ujian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang mukmin yang baik, yang teguh imannya, ya, semua yang dihadapinya itu, baik kesulitan maupun kesenangan, itu akan menjadi baik baginya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan, ya, menakjubkan keadaannya seorang mukmin itu. Segala urusannya akan menjadi baik buatnya. In asabathu syarrun sabara. Kalau dia tertimpa musibah, dia sabar. Fahuwa khairun lahu, itu baik baginya. Wa in asabathu khairun syakara, kalau dia ditimpa oleh kebaikan, artinya mendapatkan kesenangan, mendapatkan harta, mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur, itu juga baik baginya. Jadi tidak ada yang buruk bagi seorang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, ada yang berpendapat pemerintah yang zalim, pemerintah yang adil tapi dipegang oleh non-muslim, itu Allah akan turunkan rahmanya. Tapi pemerintah yang zalim tapi dipegang oleh orang Islam, Allah akan menahan rahmatnya. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Neraca Allah Subhanahu wa taala, neraca yang benar-benar maha adil. Sebagaimana firman Allah, alaihissallahu biahkamil hakim. Kita semua sering membaca firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Dalam bahasa Arab, man itu liifadatil umum. Bukan hanya berlaku untuk orang yang beriman, tapi siapa saja. Kalau orang Tegal bilang siapa baik, siapa saja. Man di sini apa? Baik dia mukmin, tidak beriman, dia berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini siapa saja yang berbuat kebaikan, sekecil apapun, baik dari orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Tapi siapa saja yang berbuat keburukan, baik dia orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, dia akan menerima balasan atas perbuatan yang dilakukan. Itu merupakan keadilan Allah. Bahkan bukan hanya adil, tapi Allah Maha Pemurah, karena kebaikan dibalas berlipat kali ganda. Begitu juga ayat-ayat yang berbunyi, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsin di sini khusus untuk orang yang beriman, apa juga mencakup orang yang tidak beriman? Mencakup juga orang yang tidak beriman. Karena apa? Al-muhsinin di sini bersifat umum. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Cuma bedanya orang yang beriman yang berbuat kebaikan sama orang yang tidak beriman yang berbuat kebaikan. Kalau orang beriman yang berbuat kebaikan, dia mendapatkan balasannya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia tidak beriman, ingkar kepada Allah, di dunia Allah balas kebaikannya, tapi di akhirat dia tidak akan menerima balasan. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Tuhannya,
yang menciptakan dirinya melimpahkan berbagai macam nikmat karunia-Nya. Kalau orang berkhianat pada Allah, diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia menyembah selainnya, bagaimana perbuatan khianatnya akan dibiarkan? Ada sebuah pertanyaan yang menarik, dan saya sering mengulang jawaban dari pertanyaan tersebut, yang diajukan kepada seorang tokoh yang terkenal, yang sering berkeliling dunia, yang berasal dari South Africa. Murid dari Ahmad Didat. Zakir Naik. Ketika dia berada di Malaysia, ada seorang, kan sering dihadiri majelisnya itu oleh kalangan muslim, kalangan non-muslim, baik itu Kristen maupun dari kalangan Hindu dan Buddha. Dan banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam. Seorang Buddha tampil bertanya, dia mengatakan, Bapak Zakir Naik atau Mr. Zakir Naik, saya ini seorang vegetarian. Saya hidup selalu bersikap jujur dan baik. Saya punya perusahaan. Yang bekerja di perusahaan saya mayoritas adalah orang-orang Islam dan saya perlakukan mereka dengan cara yang baik. Bisa dibuktikan, tanya pada mereka yang bekerja pada saya. Lalu apakah saya akan masuk ke dalam api neraka karena saya bukan sebagai seorang muslim? Lalu mereka orang-orang muslim yang melakukan kejahatan dan menumpahkan darah karena mereka Islam akan masuk ke dalam surga. Jawaban dari Zakir Naik ini juga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Beliau mengatakan syarat untuk masuk ke dalam surga dua hal. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Kalau seorang beriman, mengaku dia sebagai seorang muslim, tapi tidak mengerjakan amal soleh, malah dia melakukan kejahatan, maka orang ini termasuk dari orang-orang yang tertolak. Kejahatan dia akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka, kecuali kalau dia bertobat. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar." Taubat tidak akan diterima dari orang yang melakukan kejahatan. Begitu datang detik sakaratul maut mengatakan sekarang saya bertobat. Orang seperti ini tidak akan diterima taubatnya. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan kafir. Maka orang seperti mereka, ulaika a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Jadi kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim tapi Anda melakukan kejahatan, kemudian Anda meninggal dunia sebelum bertaubat, kembali kepada Allah memperbaiki perbuatan Anda, maka pintu taubat tertutup bagi Anda. Jadi seorang yang beriman atau seorang muslim tidak serta-merta akan selamat kecuali kalau dia lulus dalam ujian hidupnya. Hidup dengan mengerjakan amal soleh, menjauhkan perbuatan-perbuatan aniaya. Di saat dia berdosa, dia segera bertobat kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Adapun seorang yang tidak beriman, kalau dia mengerjakan kebaikan, Allah akan balas kebaikan dalam kehidupan dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan balasan dalam kehidupan akhir karena kekurangan satu syarat, yaitu iman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkhianatinya. Oleh karena itu bagi Anda yang telah berbuat kebaikan, sempurnakan kebaikan Anda dengan beriman kepada Allah, Anda akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang Islam yang beragama Islam tapi melakukan kejahatan dan tidak bertobat memperbaiki diri mereka, pintu surga akan tertutup bagi mereka. Ini merupakan jawaban yang adil. Artinya, satu pemerintahan yang menegakkan keadilan, memperlakukan rakyatnya dengan baik, Allah akan sejahterakan hidup mereka. Bumi akan bersahabat dengan mereka. Saksikan negara seperti Selandia Baru. Dikenal bahwa negara ini merupakan negara apa? Yang memperlakukan rakyatnya dengan mulia. Menegakkan hukum tanpa pilih bulu, siapapun yang bersalah, salah. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat kesejahteraannya. Tapi untuk masuk ke dalam surga, mereka harus memenuhi syarat beriman kepada Allah. Tapi negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan Islam,
tapi mereka tidak mengamalkan Islam, bahkan melakukan kejahatan. Seperti Saudi Arabia merupakan negara yang menaungi 2 kota suci, tapi melakukan kejahatan menumpahkan darah saudara mereka di Yaman. Bahkan ikut membiayai peperangan dan menumpahkan darah di Suriah. Begitu pula di Libya dan lain-lain sebagainya. Maka kejahatan mereka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat mereka, begitu pula Al-Masjid Al-Haram, Al-Makki maupun Al-Madani tidak akan menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak menghargai kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau mereka bertaubat, memperbaiki diri, menyusul keburukan mereka dengan kebaikan. Tapi kalau berkaitan dengan darah, apalagi bukan darah satu manusia, ratusan ribu manusia yang menjadi korban hanya demi kekuasaan, demi hegemoni mereka, atau karena mengikuti perintah-perintah dari junjungan mereka Amerika dan Zionis, mereka melakukan kejahatan seperti ini. Oleh karena itu yang terjadi di Indonesia, 6 orang terbunuh. Kalau pelakunya tidak ditindak dan dihukum, maka kejahatan ini akan terus nanti akhirnya menjadi apa? Menjadi api ya, yang menyebar. Akhirnya bukan hanya rumput-rumput kering yang terbakar, rumput hijau juga ikut terbakar. Bukan hanya rumah yang koslet terbakar, rumah yang sebelahnya juga akan ikut terbakar. Pepatah Arab mengatakan yu'khadhu al-akhdar bi jurmil yabis. Rumput-rumput hijau kena getah dosa dari rumput yang kering ikut terbakar juga. Nah, kita tidak menginginkan negeri kita yang penuh dengan rahmat dari Allah, kita kehilangan semua ini. Rakyatnya akhirnya bermusuh-musuhan, berperang, saling menumpahkan darah karena keadilan tidak ditegakkan. Semua disebabkan hanya karena pelaku beberapa orang mengorbankan negara dan seluruh bangsanya. Oleh karena itu kita bukan berpihak kepada siapapun juga, tapi kita ingin keadilan ditegakkan. Bukan hanya kita membela hak-hak orang Islam atau FPI-nya. Kalau seandainya seorang Buddha, seorang Nasrani, seorang Hindu dianiaya, kita wajib bangun untuk membela haknya. Yang kita bela bukan Hindunya, bukan Budanya, bukan Kristiannya. Yang kita bela hak-haknya yang wajib kita bela. Kalau kita abaikan, besok lusa kita yang akan teraniaya. Oleh karena itu saya hormati, menghargai apa yang dilakukan oleh warga Filipina. Ketika seorang pembantu rumah tangga Muslim dianiaya, kalau tidak salah di Emirat Arab, seluruh rakyat Filipina berdemo menuntut agar apa? Agar yang melakukan dikenakan sanksi dan hukuman. Terpaksa akhirnya pemerintah Emirat Arab melakukan investigasi dan menghukum pelakunya. Padahal yang dibela warga Muslim Filipina, bukan warga apa? Warga yang seagama dengan mereka. Tapi mereka tahu kalau dibiarkan terjadi pada warga Muslim Filipina, besok akan terjadi pada yang lain. Oleh karena itu, warga Filipina yang bekerja di Emirat Arab, yang bekerja di Saudi Arabia, kalau hari Kamis Jumat mereka berlibur. Mereka berlibur. Jam kerja mereka ditentukan, selebihnya mereka lembur. Ada yang bekerja di rumah sakit, hak-hak mereka dijaga. Tapi kalau warga Indonesia, mereka kerja tanpa kenal waktu, tanpa libur, bahkan gaji mereka tidak diberikan. Sedangkan yang berperan untuk melindungi mereka malah bekerja sama juga menganiaya mereka. Jadi rakyat Indonesia ini tidak terlindungi di luar. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, yang paling lucu, pesawat jamaah haji kita kalau berangkat ke Saudi Arabia, jumlah kursinya diperbanyak. Jadi jumlah kursi ditambah bisa sampai 60-70. Bisa bahkan 100. Jadi jarak kursi semakin apa? Orang semakin berdempet-dempetan. Jamaah haji Indonesia ini yang lugu, yang penting sampai ibadah haji pulang, diterima amal ibadahnya. Tapi mereka yang pegang otoritas ini melakukan kezaliman pada rakyat mereka. Sedangkan Bangladesh, negara yang miskin, tidak melakukan hal ini. Malaysia, Bangladesh, dan negara-negara lain tidak melakukan. Tapi Saudi Arabia melakukan juga hal yang sama pada pesawat mereka karena orang Indonesia melakukan terlebih dahulu. Dalam berisiko. Jadi rakyat kita nih, kalau dizalimi tidak protes. Tampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Akhirnya apa? Kezaliman semakin menjadi-jadi. Nah, kita wajib melindungi hak-hak saudara kita. Jangan kalau dari orang Islam kita bela, dari non-Islam, ya, kalau terjadi kita bertepuk tangan. Ini namanya zalim yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin melalui rasil ini mengajak umat Islam
untuk membela orang-orang yang mazlum teraniaya dan menegakkan keadilan siapapun dia yang teraniaya, agar Indonesia menjadi negara yang betul-betul menegakkan, menghormati pilar-pilar kemanusiaan. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, apa? Mungkin saya ingin fokuskan kepada kata zalim ini. Ini adalah perbuatan zalim ini jangan dianggap sepele, terutama tadi misalnya dalam pemerintahan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membenci kepada kezaliman. Seperti juga yang sering kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kezaliman atas dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Maha berkehendak, apapun kita ini hamba Allah dan ciptaannya. Allah melakukan apapun tidak akan ada yang menuntut atau bertanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak akan ditanya atas apa yang dia kerjakan, akan tetapi manusialah yang akan ditanya. Dan tentang kezaliman ini ada puluhan ayat di dalam Al-Quran, semuanya menunjukkan bagaimana tempat mereka itu adalah neraka, ya, tidak mendapatkan hidayah dan kesengsaraan buat mereka. Ya, salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala udwana illa 'alal zalimin. Maka tidak ada permusuhan kata Allah kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim tidak akan mendapatkan hidayah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah juga tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan tempatnya mereka orang yang zalim adalah di neraka, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal lidzalimin. Ya, wa bi'sa mathwal zalimin. Ya, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang zalim. Jadi perbuatan zalim ini bukan perbuatan yang ringan, yang sepele, yang bisa kita abaikan. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian itu saling zalim menzalimi. Wallahu a'lam. Nah, baik, ini sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu, Atef sudah memberitahu. Jadi mohon maaf untuk yang lain, belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Kita akan jumpa lagi pada Senin depan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan apa yang tadi dijawab dapat jelas ya semuanya. Baik, saya Krishna Purwana, Muhammad Krishna, dan juga Kang Atef, Auhra, dan juga Okta, kemudian Anis Mualim, Fahri, juga Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.